Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah hidup bersih. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat berperilaku hidup bersih pada badan, pakaian, dan lingkungan. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan soleha, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa niatkan belajar ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meningkatkan pengetahuan kita di dalam agama Islam agar ibadah dan perilaku kita semakin baik dan benar. Oke anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tata cara bersuci. Sekarang kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih. Semoga setelah kalian menyimak materi ini, kalian dapat berperilaku hidup bersih di mana saja dan tidak nyaman ketika ada kondisi di sekitar kita yang kotor dan jorok. Dengan kita memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, kita juga dapat menularkannya kepada orang lain. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga berdampak pada kesehatan diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar ungkapan ini? Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Pasti pernah ya. Mengapa dengan bersih kita jadi sehat? Mengapa kebersihan itu sebagian dari iman? Karena dengan kita hidup bersih, maka akan menjadikan badan kita sehat dan jauh dari kuman, kotoran, dan penyakit. Melakukan perilaku hidup bersih tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan baik, tetapi juga menjadi ritual bagi umat muslim. Misalnya, seseorang muslim harus dalam keadaan bersih saat ingin melaksanakan sholat, termasuk membersihkan diri dengan benar setelah menggunakan toilet maupun dengan berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kebersihan yang wajib dilaksanakan umat Islam semata-mata untuk kesejahteraan baik sewaktu di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika tubuh dalam keadaan kotor,
maka ibadah seseorang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Islam bersungguh-sungguh dalam urusan kebersihan. Salah satunya menekankan bahwa kebersihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, bersuci atau toharoh itu setengah daripada iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Lalu, apa saja yang harus kita bersihkan? Yang harus kita bersihkan yaitu pertama, bersih badan. Anak-anak, agar badan kita bersih, biasakan mandi 2 kali sehari. Setiap selesai melakukan aktivitas, jangan lupa untuk mencuci tangan, agar menjaga tangan kita selalu bersih. Lalu, kita juga harus menggosok gigi dengan benar, agar orang di sekitar kita tidak terganggu dengan bau yang keluar dari mulut kita. Lalu apalagi? Yaitu kita harus rajin memotong kuku. Kuku yang panjang harus dipotong. Jangan sampai kuku kita menjadi sarang kotoran dan kuman. Jika kuku kita bersih, maka kuman hilang, sehat pun datang. Kedua, pakaian harus bersih. Anak-anak, pakaian yang sehari-hari kita pakai itu juga dapat menjadi sarang penyakit atau kuman. Untuk itu, pakaian kotor harus segera dicuci. Jangan menunggu sampai berhari-hari baru dicuci, apalagi sampai berulang kali menggunakannya. Pasti bau sekali ya anak-anak. Pakaian yang kita pakai itu harus rapi. Dengan pakaian yang rapi, kita akan terlihat bersih, wangi, sehat, dan orang lain akan senang berada di sekitar kita. Malaikat pun akan senang dengan orang yang bersih, suci, dan wangi. Ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Anak-anak, pasti di rumah kalian mempunyai piring, sendok, dan garpu. Nah, semua itu juga harus kita perhatikan kebersihannya. Setelah menggunakannya, harus segera dicuci sampai bersih. Jangan sampai menumpuk. Nanti bisa jadi sarang kuman dan bisa mengundang binatang yang kita tidak sukai, seperti tikus, kecoa, cicak, dan lain-lain. Ih, serem ya anak-anak. Anak-anak, untuk itu perhatikanlah kebersihan semua barang-barang yang ada di rumah kita. Dan anak-anak, perhatikan juga alat belajar kalian. Usahakan alat belajar kalian harus selalu dalam kondisi yang bersih dan rapih, seperti buku, lemari, dan meja belajar harus semuanya bersih dan rapih. Keempat, bersih tempat. Anak-anak, kita juga harus memperhatikan tempat di mana kita berada atau tinggal, seperti rumah kita. Rumah yang sehat dan indah itu harus disapu setiap hari agar selalu bersih. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan agar ketika kita tidur itu terasa nyaman dan nyenyak. Anak-anak, bersih rumah itu bukan hanya di dalam ruangan saja. Di halaman pun harus bersih dari sampah. Jadikan rumahmu seperti sebuah surga. Rumahku, surgaku. Karena rumah yang bersih akan menjadikan orang yang berada di dalamnya akan nyaman dan sehat. Anak-anak, kita juga harus selalu menjaga kebersihan tempat sholat kita. Tempat sholat harus suci dan bersih, baik tempatnya di rumah atau di masjid ataupun di musola. Kita harus selalu jaga kebersihan semua tempat-tempat tersebut agar ibadah kita nyaman dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya apa yang kita dapatkan dari berperilaku bersih? Manfaat berperilaku bersih yaitu 1. Terhindar
akan berbagai macam penyakit. 2. Lebih berenergi dan bersemangat. 3. Produktivitas meningkat. 4. Berat badan terjaga. 5. Hidup lebih teratur. 6. Bersikap positif. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku membantu orang tuaku di rumah. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan tugas berikut. 1. Tuliskan akibat-akibat dari orang yang tidak bersih badan. 2. Tuliskan manfaat apa saja yang didapat bagi orang yang menerapkan hidup bersih. 3. Tuliskan hadis berikut arti tentang kebersihan bagian dari iman. 4. Agar badan bersih, kita mandi ... kali. 5. Kebersihan sebagian dari ... Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.